Ini adalah sebuah rumah kayu yang disukai jutaan orang. Dibangun di daerah liar Kanada, seorang pria berusia 60 tahun menghabiskan 2,5 tahun untuk menyelesaikannya dan saat selesai direnovasi. Pernah ada yang meninggalkan pesan ingin membeli dengan harga 10 juta hanya untuk menikmati momen yang indah. Rumah kayu ini sangat luas, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di luar juga ada kebun sayur yang besar, menjamin pasokan sayuran segar. Di bawah rumah kayu terdapat ruang bawah tanah yang bisa menyimpan makanan untuk 3 orang selama 2 tahun. Jika ingin makan daging, tinggal berburu saja. Benar-benar seperti surga. Pemilik rumah kayu ini adalah Sean saat awal membangun. Setelah membersihkan area kosong dengan cepat, ia mulai menggali fondasi di tanah. Hari ini bukan hari yang baik untuk membangun, baru menggali sebentar sudah turun hujan. Untungnya, Sean sudah terbiasa dengan tanah pasir yang lembut, menggali terasa lebih mudah. Sean menghabiskan 3 hari untuk mendapatkan lubang sedalam 10 meter. Anjingnya yang cerdas juga membantunya. Dengan tambahan tenaga kerja, Sean bekerja lebih cepat setelah mengukur lebar. Meskipun sibuk, ia tetap menyempatkan diri bermain dengan anjingnya. Setelah lubang hampir selesai, Sean memotong beberapa batang kayu dan menempatkannya di posisi yang tepat. Rumah ini harus memiliki ruang bawah tanah, jadi setelah mengukur luasnya, Sean membawa kayu balok yang telah diproses sebelumnya, langsung dipasang di tanah sebagai kerangka. Mengingat kemampuan tanah pasir yang tidak cukup kuat, di usia 60 tahun, ia masih cukup bertenaga. Kayu balok seberat 100-an kilo pun bisa diangkat dengan mudah. Saat lelah, ia akan pergi berlibur bersama keluarganya. Setelah Sean kembali, ia terlebih dahulu membakar kerangka yang telah dipasang sebelumnya agar lebih tahan terhadap serangga dan pembusukan. Setelah menata kembali kerangka, ia membakar lebih banyak kayu, membentuknya menjadi sebuah kotak. Dengan teliti ia terus mengukur untuk mencegah kesalahan. Setelah kotak itu tegak, ia mendapatkan kerangka dinding. Kemudian Sean melakukan hal yang sama untuk bagian kedua. Di bawah lereng ada sebuah aliran kecil. Ini adalah sumber air untuk mencuci dan minum, juga sumber bagi hewan. Seekor rusa menatap Sean selama 5 menit. Rasanya ingin bertanya, "Kamu lihat apa?" Dan Sean memanfaatkan cuaca yang baik. Ia pergi ke kebun sayurnya, memasang beberapa pipa sebagai sistem irigasi, lalu kembali ke tempat kerjanya. Masih menata kerangka yang baru saja dibuat, ia harus menutup kerangka ruang bawah tanah. Beberapa hari yang lalu, Sean sangat beruntung, berhasil berburu seekor beruang hitam yang masuk ke wilayahnya. Karena ini musim panas, telapak tangan beruang itu tidak terlalu besar. Sean langsung kembali ke rumahnya, memotong beberapa daging beruang, lalu pergi ke kebun untuk mengambil bumbu. Daging beruang ia bumbui dengan bubuk cabai untuk marinasi, kemudian menambahkan sayuran, langsung membuat sup daging beruang. Ini adalah seekor beruang kecil. Dagingnya masih sangat empuk, tidak perlu dimasak terlalu lama, dan saat itu juga tidak terbuang sia-sia. Ia berhasil menyelesaikan dinding ruang bawah tanah. Yang akan menjulur keluar adalah fondasi rumah mereka, hanya bagian tengah yang merupakan ruang bawah tanah. Jadi Sean memasang beberapa papan kayu di atasnya untuk mencegah pasir dan debu. Dengan cepat, dinding ruang bawah tanah sudah setengah jadi. Saat itu Sean baru teringat bahwa ia sedang memasak daging beruang. Buru-buru ia membawa panci besi ke ruang kerjanya. Terlihat daging beruang sudah empuk, dipadukan dengan kuah kentang dan tomat. Bisa dibilang sangat lezat. Setelah kenyang, Sean di tengah asap memasang beberapa kerangka terakhir. Setelah ia memperkuatnya, dinding ruang bawah tanah dan fondasi rumah kayu sudah selesai dibangun. Selanjutnya adalah menutup semua tepi dengan papan kayu, sebelumnya menyiapkan bahan kedap air di bagian bawah. Agar Sean bisa langsung memasang papan kayu, meskipun sibuk, ia tidak boleh melupakan detail. Setelah sedikit terburu-buru, ia membersihkan pasir di bagian bawah. Kemudian, ia memasang satu lingkaran pipa di sepanjang tepi ruang bawah tanah, lalu melanjutkan dengan bahan kedap air. Saat membuat kerangka baru, cuaca panas membuat anjingnya terkena panas. Sean terpaksa menghentikan pekerjaannya, menggunakan truknya untuk membawa anjingnya ke dokter hewan. Saat ia kembali, ia juga membawa sebuah tangki air. Tangki ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air Sean selama seminggu. Setelah dibawa masuk, ia dengan susah payah memasang kerangka terakhir. Untungnya, panjangnya tidak salah ukur. Akhirnya ia bisa mendirikannya di sini. Setelah Sean menata tangki air, ia kembali melanjutkan pemasangan dinding. Selain memasang bahan kedap air, di luar ruang bawah tanah, ia juga memasang bahan isolasi. Karena ruang bawah tanah ini nantinya akan menyimpan 15 ton. Setelah selesai, ia akan menutupnya dengan pasir. Ketika hari baru tiba, seluruh dinding ruang bawah tanah sudah disiapkan oleh Sean.
Beruntung baginya, saat ia bersiap untuk beristirahat, hujan mulai turun. Selama waktu istirahat, Sean tidak hanya berdiam diri. Ia mencampur sedikit tanah liat dengan pakan ternak, lalu bergegas mengumpulkan kayu di tengah kebun. Ia juga perlu membuat sebuah kotak kayu. Dengan begitu, ia bisa menanam lebih banyak sayuran. Setelah Sean selesai membuatnya, ia menggunakannya untuk menanam cabai. Hujan ini berlangsung cukup lama. Aliran air di sungai meningkat beberapa kali lipat. Untungnya, rumah baru Sean tidak terpengaruh. Sekarang, ia bisa mulai membangun balok atap untuk rumah kayunya. Ia masih menggunakan balok besar yang diletakkan di atas dinding ruang bawah tanah. Sean harus mempercepat pekerjaannya sebelum musim hujan berikutnya tiba. Ia harus menyelesaikan lantai. Keesokan harinya, sinar matahari menembus dedaunan dan menciptakan titik-titik cahaya yang berkilau di permukaan sungai. Setelah beristirahat sehari, Sean mengukur kembali lebar rumah kayunya, lalu menggali fondasi. Ia memiliki standar yang ketat untuk panjang dan lebar saat ia mengukur panjang fondasi. Anjingnya datang meminta untuk bermain, tetapi sayangnya ditolak oleh Sean. Ia juga melapisi kayu balok fondasi dengan kat, lalu menyatukannya dengan paku panjang dan meletakkannya di dalam lubang yang dalam. Kemudian, ia meletakkan balok bawah di atasnya. Titik perpanjangan baru telah selesai dibangun. Sudah setengah tahun sejak ia mulai menggali. Kecepatan Sean tidak terlalu lambat. Ia juga menggunakan cara yang sama untuk membuat perpanjangan balok bawah di depan. Selanjutnya, ia harus mengikat semuanya bersama-sama. Setelah Sean mengukur dengan baik, ia dengan terampil memotong bagian yang berlebih. Ia menyatukan semuanya dengan rapat dan setelah memotong slot di bagian luar, ia bisa menyusunnya dengan rapi. Saat ini, kerangka dasar rumah kayu ini telah selesai dibangun dan Sean menghela napas lega. Ia pergi melihat pemandangan tidak jauh dari situ. Musim dingin di Kanada juga sangat dingin. Jadi Sean mengambil papan kayu dan memotong slot kecil di setiap papan. Papan-papan itu diletakkan secara vertikal di atas balok bawah. Ini digunakan untuk membangun lapisan isolasi. Setelah Sean mengelilingi dengan rangka, segera menempelkannya. Telah antara papa juga diproses dengan potongan kayu kecil untuk mengurangi luas setiap area. Dengan cepat, Sean menyelesaikan satu bagian. Dari atas, sudah jelas seberapa besar rumah kayu ini akan menjadi setelah Sean memasang lantai di atas lapisan isolasi. Ia juga harus menambahkan lapisan anti air untuk mencegah air meresap ke dalam ruang bawah tanah. Pemikiran konstruksi ini sangat jelas. Baru saja ia menyelesaikan satu lapisan, hujan pun datang. Membantu menguji hasilnya, setelah Sean menyelesaikan area kedua, ia kembali ke sudut tanah untuk membersihkan tanah dan pasir di sekitarnya. Sambil menggali saluran drainase, meskipun musim gugur akan segera tiba, ia tetap berkeringat deras. Saluran drainase langsung mengalir ke lereng bukit, menjamin kelancaran drainase. Musim gugur juga merupakan musim panen. Kebun sayur Sean berbuah lebat setelah bermain di pegunungan. Ia mulai memasang pipa di area drainase. Karena digali cukup dalam, pemasangannya agak sulit. Setelah terpasang, Sean langsung melakukan percobaan. Selain pipa drainase, ia juga memasang pipa ventilase yang sangat baik untuk ruang bawah tanah ini. Kembali ke tanah ladang, Sean membawa 10 potong kayu. Ia malas untuk pergi jauh hanya untuk memasak. Setelah menyiapkan tumpukan api, Sean cepat-cepat menyalakan api. 2 potong daging ini adalah hasil buruannya kemarin dan masih sangat segar. Setelah dipanggang hingga kecoklatan, ia benar-benar ingin menariknya keluar dari layar untuk memakannya sendiri, dipadukan dengan sayuran yang baru dipetik. Itu adalah makan siang yang seimbang, aroma yang menyebar. Bahkan membangunkan burung hantu yang sedang tidur dan seekor rusa muda. Pemandangan di hutan sangat indah. Ini juga merupakan makna dari pilihan hidup ideal Sean. Keesokan harinya, saat rusa betina menoleh, Sean dengan santai membawa papan kayu. Ia masih membuka slot di papan dengan cara yang sama seperti hari sebelumnya, lalu meletakkannya di atas rangka. Dengan hati-hati, ia juga mengukur apakah tingginya sesuai. Setiap area ia akan lapisi dengan lapisan anti air secara terpisah. Waktu berlalu, dan ia menghabiskan 1 minggu untuk menumbuhkan jamur. Sean mulai menyelesaikan area terakhir. Di sini, ia telah menyiapkan lapisan isolasi sebelumnya, karena ini adalah kamar tidur yang memerlukan tingkat insulasi yang lebih tinggi. Setelah lapisan isolasi terpasang dengan baik, ia masih harus menyelesaikan lantai.
Setelah San memotong panjang kaca, ia akan memasang lapisan anti air dengan baik. Meskipun saya hanya menggunakan 1 episode, San telah membangun sebuah papan. Sekarang kerangka dasar dari pondok Liwang ini sudah selesai dibangun. Besok dia akan mulai membangun dinding. Kabut pagi yang bercampur asap api unggun adalah pemandangan biasa saat San membangun tempat berlindung. Sekarang sudah musim gugur tahun kedua. Hari ini San memasak sedikit oatmeal dengan buah beri untuk mengisi kembali tenaga yang hilang. Dia membuat kerangka baru untuk memperkuat bagian tengah. Dia menggunakan papan kayu untuk memotong. Kerangka ini digunakan untuk meletakkan kerangka halaman, di mana sinar matahari musim panas tepat masuk ke sini. Setelah San menyelesaikan seluruh kerangka halaman, dia tetap menggunakan metode yang sama untuk memasang lantai dalam ruangan. Meletakkan lantai di atasnya terlihat jelas. Di sini ada perbedaan tinggi dengan bagian dalam. Sor ini seperti lukisan minyak. Saat senja anjing sudah lelah tergeletak, San masih mengikuti ritmenya sendiri. Setelah memasang papan lantai terakhir dan memastikan ukurannya tidak ada masalah, dia baru mengambilnya satu persatu, menggunakan tabung gas untuk mengkarbonisasi papan kayu. Lagi pula, dia berencana tinggal di pondok ini selama sisa hidupnya, jadi masalah perlindungan dari serangga dan pembusukan tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi menyinari padang, San baru mengambil air untuk membuat sarapan hari ini. Karena dia memiliki kebun sayur, dia bisa langsung menikmati sayuran segar, paprika merah, labu seledri, dan yang paling segar. Takut dengan pembatasan saat berburu, dia tidak berani merekam terlalu banyak. Menambahkan sedikit bumbu, di atasnya adalah oatmeal yang dimasak tanpa bahan lain. Di bawahnya adalah daging rusa dari pedesaan dan sayuran organik yang dia tanam sendiri. Dengan makanan seperti ini, orang biasa mungkin akan terkejut. Setelah suara mendesis berhenti, San baru mengisi semua makanan ke dalam piring. Menikmati sarapan hari ini.